Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan beberapa contoh soal tentang gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika kecepatannya selalu konstan. Jadi V-nya tetap ya, nggak berubah. Ya, kecepatan itu kan V ya. V-nya selalu konstan, tidak pernah berubah. Nah, persamaan GLB dituliskan sebagai berikut. S sama dengan V kali T, atau biasanya di buku sering ditulis V sama dengan S per T. Ini kan hanya aljabar rumus aja ya. Berarti kalau mau mencari T, waktu, itu sama dengan S per V. Kayak gitu kan. Dengan S-nya adalah jarak atau perpindahan dan satuannya adalah meter, V-nya kelajuan atau kecepatan, satuannya meter per second, dan T-nya adalah waktu, satuannya second. Di sini disediakan grafik V terhadap T, jadi grafik kecepatan terhadap waktu bisa dilihat ya, grafiknya lurus gini karena nilai kecepatannya selalu konstan atau selalu tetap. Terus di sini juga ada grafik S terhadap T, jadi grafik jarak terhadap waktu, dimana seiring berjalannya waktu pasti nilai jarak juga akan bertambah, maka grafiknya naik seperti ini, dengan perbandingannya itu berbanding lurus gitu ya. Misalnya ketika waktunya 1 detik jaraknya 1 meter, berarti kalau waktunya 2 detik ya jaraknya 2 meter, seperti itu. Jadi jarak dan waktu itu berbanding lurus. Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya ya. Di sini ada 2 soal pertama. Yang soal nomor 1, mobil sedan bergerak lurus dengan kelajuan tetap yaitu 72 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 30 detik? Oke, nomor 1 ini yang diketahui adalah V-nya. V-nya sama dengan 72 km per jam. Tuh. Lalu ada waktunya. Waktunya adalah 30 detik atau 30 second. Yang ditanya adalah nilai jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak itu kan sebenarnya gampang, tinggal kecepatan dikali waktu. Tapi yang jadi masalah di sini satuannya tuh belum sama. Ya, satuan waktunya. Untuk di kecepatannya itu masih jam satuan waktunya ya. Sedangkan yang diketahui itu dalam second. Berarti ini harus kita ubah dulu gitu. Boleh diubah ke meter per second. Caranya gimana? 72 km dijadiin meter itu dikali 1000 ya kan, turun 3 tangga kali 1000 per jam ke second, jam ke detik itu 3600. Nah, di sini boleh coret nolnya 2. 72 dikali 10 berarti 720 per 36. 720 dibagi 36 itu dapat 20. Berarti kecepatannya itu adalah 20 meter per second. Nah, sekarang sudah sama ya, satuan waktunya sama-sama second, berarti udah boleh dikalikan. Berarti jarak sama dengan V-nya 20 meter per second dikali waktunya 30 second, ya kan? Second dan secondnya coret, berarti 20 dikali 30 yaitu 600 dan satuannya adalah meter gitu. Jadi jarak yang ditempuh mobil sedan tersebut dalam waktu 30 detik adalah 600 meter. Oke, lanjut. Sekarang soal yang nomor 2. Sebuah kereta bergerak lurus beraturan pada lintasan tertentu dan membutuhkan waktu 20 menit untuk menempuh jarak 36 km. Tentukan besarnya, yang A kelajuan kereta, B waktu yang dibutuhkan kereta untuk menempuh jarak 300 meter. Yang diketahui untuk soal nomor 2 ini, pertama ada jaraknya ya, 36 km. Lalu waktunya itu T-nya sama dengan 20 menit ya. Lalu yang A, kita akan menghitung kelajuannya. Ini masing-masing kita konversi dulu ya. 36 km-nya kita ubah ke meter, jadi 36.000 meter. Lalu 20 menit dijadikan detik ya, 20 kali 60 ya. Berarti 1200 detik ya, 1200 second. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Oke, lalu yang A berarti untuk kelajuannya V sama dengan S per T. S-nya itu adalah 36.000 per waktunya adalah 1200. Ini satuannya meter, ini satuannya second. Nah, boleh dicoret nolnya
2, 360 dibagi 12 berarti 30 ya. Nah, jadi kelajuannya adalah 30 meter per second. Lanjut sekarang yang B. Oke, yang B itu kondisinya waktu yang dibutuhkan, berarti yang ditanya T-nya. Waktu yang dibutuhkan, berapa T-nya? Kereta untuk menempuh jarak 300 meter. S-nya itu adalah 300 meter. Nah, kita butuh V kan? V-nya pakai yang tadi di poin A yang sudah kita tentukan, yaitu 30 meter per second. Nah, berarti T sama dengan S per V, jarak dibagi kelajuan, berarti S-nya 300 meter per kelajuannya 30 meter per second, coret nolnya 30 dibagi 3, berarti waktunya adalah 10 second atau 10 detik. Lanjut ya, untuk soal yang ketiga, motor bergerak lurus beraturan memerlukan waktu 30 menit untuk menempuh jarak 24 km. Berapa waktu yang dibutuhkan motor untuk menempuh jarak 120 meter? Soal nomor 3 ini berarti ada dua kondisi ya. Pertama untuk waktu 1 atau T1 itu adalah 30 menit. Ya, terus jaraknya yang pertama itu 24 km gitu kan. Lalu kondisi kedua, berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti T2-nya ditanya. Waktu keduanya tuh berapa untuk menempuh jarak 120 meter, berarti S2-nya adalah 120 meter. Nah, ini sebenarnya bisa ngerjain pakai perbandingan, karena dengan motor yang sama dan kecepatan yang sama, ya, dimana rumus V, rumus kecepatan itu adalah S per T, ya kan? Berarti nilai ini, nilai S per T itu nggak berubah. Jadi rumus ini tuh bisa dibuat rumus perbandingan, yaitu S1 per T1 akan sama dengan S2 per T2. Dengan catatan, satuan S-nya ini harus sama, satuan T-nya juga harus sama. Kalau S-nya mau kilometer, ya kilometer dua-duanya. Kalau mau meter, meter dua-duanya. Demikian juga untuk waktunya. Kalau mau menit, ya menit dua-duanya. Kalau detik, ya detik dua-duanya. Oke, di sini yang berbeda itu masih satuan si S-nya ya. Ini kilometer, kita ubah aja ke meter, jadi 24.000 meter gitu kan. Untuk waktunya biarin aja dulu dalam menit. Kita masukkan ya, S1-nya adalah 24.000 meter, terus per T1-nya itu adalah 30 menit, sama dengan S2-nya 120 meter per T2-nya ditanya. Oke, ini berarti bisa coret ya, nolnya, terus 2400 dibagi 3 itu adalah 800, sama dengan 120 per T2. Gitu kan ya. Berarti T2-nya itu adalah 120 per 800. Ini ya. Boleh dicoret, terus sama-sama dibagi 4 berarti 3 per 20. Tapi ini satuannya masih menit gitu. Kalau nggak enak ngeliat angka 3 per 20 kayak gini, boleh dijadiin detik. 1 menit itu 60 detik ya, berarti 3 per 20-nya kita kalikan dengan 60. Oke, berarti 60 dibagi 20 itu 3, 3 kali 3 adalah 9. 9 detik. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan motor untuk menempuh jarak 120 meter itu adalah 9 detik. Oke, kemudian soal nomor 4. Dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Benda A dan B akan bertemu setelah keduanya bergerak selama berapa detik. Nah, di sini udah saya gambarkan ilustrasinya ya. Ada benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Kemudian ada benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Dan kedua benda terpisah sejauh 60 meter. Gitu ya. Nah, karena bergeraknya bersamaan, nih secara bersamaan ya A akan ke kanan gitu kan. Lalu B akan ke sebelah kiri sampai di suatu saat mereka akan bertemu di sini gitu. Nah, anggaplah titik apa ya? Titik X di sini ya. Mereka akan bertemu di titik X gitu. Nah, dari posisi A sampai ke posisi X ini adalah jaraknya si A, SA.
Ya, jarak tempuhnya benda A. Kemudian dari titik B sampai titik X di sini ini ada SB. Ya, jarak tempuhnya si benda B. Di mana ketentuannya berarti di sini SA, jarak tempuh A ditambah SB, jarak tempuh B, jumlahnya harus 60 meter. Ya, karena mereka berdua terpisah sejauh 60 meter. Nyari S kan ya, S berarti kecepatan dikali waktu. Untuk SA berarti VA kali T, kecepatan A dikali waktu, karena waktunya sama, ya udah kita anggap T aja. Lalu SB berarti kecepatan B dikali waktu. Itu harus sama dengan 60. Kita substitusi angkanya. VA, kecepatan A itu adalah 6 meter per second, berarti di sini 6T, lalu ditambah VB. VB-nya adalah 4 meter per second, berarti 4T, ini harus sama dengan 60. Nah, 6T ditambah 4T itu adalah 10T. 10T harus sama dengan 60, berarti T-nya adalah 60 dibagi 10. Waktunya adalah 6 second atau 6 detik. Nah, berarti benda A dan B akan bertemu setelah keduanya bergerak selama 6 detik. Soal yang kelima, benda A bergerak dengan kelajuan tetap yaitu 10 meter per second. Setelah 5 second, benda B bergerak menyusul benda A dengan kelajuan tetap yaitu 20 meter per second, di mana benda B dapat menyusul benda A. Berarti maksudnya nih yang ditanya adalah pada jarak berapa ya benda B dapat menyusul benda A. Seperti itu. Kita buatkan dulu ilustrasinya ya. Jadi awalnya sebenarnya A dan B itu berada di posisi yang sama gitu. Mula-mula dia kayak gini. Terus benda A nih bergerak duluan ya dengan kecepatan tetap yaitu 10 meter per second. Nah, ceritanya nih setelah 5 detik katakanlah gitu ya. Benda A-nya sampai di sini. Nah, setelah 5 detik itu si B-nya baru berangkat. Gitu dengan kecepatan tetap berapa itu? 20 meter per second gitu kan. Nah, ini ketika A-nya udah di sini, B-nya baru berangkat gitu kan. Terus bergerak mereka bareng gitu kan sampai di suatu ketika. Nah, si B-nya bisa nyusul A nih. Jadi A-nya sampai sini, oh ternyata B-nya juga udah sampai sini gitu. Nah, pada jarak berapa ini? Dari keadaan awal sampai dengan sini tuh jaraknya berapa meter? Dia bisa menyusul si benda A, itu yang ditanya. Nah, kasus seperti ini, konsepnya itu adalah jarak tempuhnya pasti sama. Karena kedudukan awal dan kedudukan akhirnya itu sama kan, baik si A dan si B. Jadi, awalnya posisinya di sini, A sama B sejajar. Kemudian pada akhirnya juga sama, berarti jarak yang ditempuh keduanya itu sama. Jadi SA, jarak si A itu harus sama dengan jarak si B, gitu ya. Nah, berdasarkan soalnya yang diketahui itu pertama ada VA, kecepatan A itu 10 meter per second. Lalu ada kecepatan B, VB itu adalah 20 meter per second. Terus untuk waktunya si B, kita misalkan sebagai T, gitu ya. Karena yang ditanya nanti jarak B-nya kan. Jadi udah waktu B-nya yang kita misalkan sebagai T. Nah, waktu si A-nya nih, karena A itu udah duluan, berarti waktunya adalah T ditambah duluan berapa detik dia? Duluan 5 detik, berarti T ditambah 5. Kayak gitu. Lalu kita masukkan ke ketentuannya yaitu jarak A sama dengan jarak B. Nyari jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Berarti di sini VA dikalikan dengan TA harus sama dengan VB dikalikan dengan TB ya. VA itu tadi 10, TA adalah T plus 5. Oke, terus sama dengan VB-nya 20, TB-nya itu T. Nah, ini perkalian sifat distribusi ya. 10T itu kan 10 dikali T, 10T, 10 dikali 5 berarti plus 50 di sini. Ini akan sama dengan 20T. Oke, 10T-nya aja yang kita pindahin ya. Berarti 50 sama dengan 20T dikurang 10T. Artinya 50 sama dengan 10T. Oke, berarti 50 per 10 ini sama dengan T, maka T-nya adalah 50 bagi 10 itu 5 second atau 5 detik. Tapi yang ditanya kan jarak. Ya udah, kembalikan lagi. Berarti jaraknya si B itu adalah VB dikali TB. Ya, VB-nya itu 20,
meter per second, TB-nya adalah T, berarti 20 T. 20 kali T aja gitu kan. 20 kali 5, yaitu berapa? 100 meter. Nah, berarti benda B dapat menyusul benda A itu pada jarak 100 meter. Lanjut ke nomor 6. Jarak dua titik A dan B yaitu 200 meter. Sebuah benda bergerak dari titik A menuju B dengan kecepatan tetap 10 meter per second. Setelah 10 detik, benda lain bergerak dari B menuju A dengan kecepatan tetap 30 meter per second. Kapan dan di mana kedua benda bertemu? Oke, kalau pertanyaannya kapan, berarti waktunya ya. Waktunya. Kemudian ada di mana juga berarti jaraknya. Jadi waktu dan jarak yang ditanya. Kondisinya, benda itu terpisah sejauh 200 meter pada awalnya. Jadi ada yang satu di posisi A, gitu kan, di sebelah sini. Terus yang satu lagi di posisi B, gitu. Nah, A dan B ini terpisah sejauh 200 meter, gitu kan. Oke, benda yang pertama itu bergerak dari A menuju B dengan kecepatan 10 meter per second ya. 10 meter per second. Terus dia duluan kan 10 detik katanya. Duluan 10 detik. Jadi setelah 10 detik udah sampai sini gitu ya. Nah, si B-nya baru berangkat dari sini dengan kecepatan tetap yaitu 30 meter per second. Ya, baru berangkat, nanti kan jalan lagi sampai di suatu saat mereka akan bertemu kayak gini. Ya, titik X di sini. Jadi dari tempat A ke titik X itu adalah jarak tempuhnya si A. Kemudian dari tempat B ke titik X itu adalah jarak tempuhnya B. Berarti kita labelin di sini SB. Dimana berarti SA jarak tempuh A ditambah jarak tempuh B, totalnya itu harus 200 gitu kan. Tapi di sini waktunya beda. Kalau tadi contoh soal sebelumnya ada juga mirip kayak gini, tapi mereka bergeraknya bersamaan. Kalau di sini ada yang duluan gitu kan. Di sini kecepatan si A itu 10 meter per second. Ya, terus kecepatannya si B, VB-nya adalah 30 meter per second. Terus waktunya si A, waktunya A itu duluan, dia berarti T plus 10 detik karena duluan 10 detik. Si B-nya, TB-nya itu sebagai T gitu aja. Nah, kita substitusi ke sini ya. SA itu berarti VA dikali TA gitu kan. Ditambah SB berarti VB dikali TB, hasilnya harus sama dengan 200. VA itu tadi 10, berarti 10 dikali T ditambah 10. Ini ya. Ditambah VB-nya itu adalah 30, berarti 30 T di sini. Harus sama dengan 200 gitu ya. Ini kalikan berarti 10 kali T itu 10 T, 10 dikali 10 itu 100, ditambah ini 30 T sama dengan 200. 100-nya pindah ke sebelah sana, terus 10 T sama 30 T itu digabung jadi 40 T gitu ya. 40 T sama dengan 200 dikurang 100 ya, karena 100-nya pindah. Oke, berarti 40 T hasilnya sama dengan 100 gini, maka T sama dengan 100 per 40 ya. 10 dibagi 4 itu 2,5. Nilai T-nya berarti 2,5 gitu kan. T itu waktunya si B. Berarti mereka akan bertemu setelah B-nya bergerak selama 2,5 detik gitu. Sedangkan untuk waktunya si A itu kan T plus 10, jadi yang tadi hasil ini ditambah dengan 10, jadi 12,5 sekon. Jadi si A-nya udah bergerak 12,5 detik, terus si B-nya 2,5 detik, nah itu baru mereka akan ketemu. Sekarang pertanyaannya di mana? Pada jarak berapa meter dia akan bertemu? Untuk si A berarti SA itu sama dengan VA dikali TA ya. VA itu kecepatannya 10, berarti terus dikali waktunya A 12,5 second, jadi 125 meter. Oke. Untuk si B
si B berarti VB dikali TB. VB-nya 30 dikali waktunya B itu 2,5 detik. Hasilnya sama dengan 75 meter ya. Nah, berarti mereka berdua akan bertemu pada jarak 125 meter dari A atau 75 meter dari B. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.